Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar nih kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas M215 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini kami akan membawakan sebuah materi yang sangat menarik terkait dengan UKS. Nah, kalian tahu kan UKS itu merupakan singkatan dari Usaha Kesehatan Sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu teman-teman. Karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak ta'aruf. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama saya sendiri atas nama Radia Makfira. Yang kedua ada Fatimah Zahra Rala. Yang ketiga ada Irene Pertiwi Kanian. Yang keempat ada Fauzia Rahmadani Aziz. Yang kelima ada Tri Andini Syamsuluri. Yang keenam ada Andi Amelia Pratiwi. Yang ketujuh ada Zaka Rasma Lufia Nurdin. Yang kedelapan Falima Delin Ente. Dan yang terakhir Nur Akhyar. Nah, jadi saya di sini ditemani oleh 8 rekan saya yang lain. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Nah, teman-teman, sebelum kita mengetahui apa sih yang terdapat di dalam atau isi ruang UKS, nah, sebelumnya kita perlu mengetahui nih mengenai standar ruang UKS. Nah, untuk pengembangan standar ruang UKS, perlu adanya tim pembina UKS dan tim pelaksana dalam rangka memantapkan pelaksanaan program tersebut. Tujuan dari UKS sendiri adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, demi mewujudkan itu semua, maka perlu adanya standar kelengkapan ruang UKS yang terdiri dari beberapa sarana dan prasarana. Nah, untuk penjelasan yang lebih detail mengenai sarana dan prasarana atau yang terdapat dalam ruang UKS akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya berikut ini. Selanjutnya yaitu prasarana ruang UKS. Pada beberapa prasarana ruang UKS meliputi 1. Memiliki luas bangunan minimum 12 meter persegi. 2. Terdapat ruang atau tempat perawat khusus. 3. Terdapat ruang khusus pasien. Dan yang terakhir yaitu ruang yang nyaman, ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Sedangkan sarana standar ruang UKS meliputi yang pertama adalah tempat tidur, tempat untuk memeriksa dan istirahat bagi pasien yang sedang sakit. Yang kedua, lemari, sebagai media tempat penyimpanan obat-obatan dan alat medis lainnya. Yang ketiga adalah meja, digunakan oleh petugas UKS untuk mencatat riwayat kesehatan pasien yang masuk. 4. Kursi tempat duduk petugas UKS dan pasien yang melakukan pendaftaran atau pemeriksaan. Yang kelima, catatan kesehatan peserta didik dapat berwujud buku daftar catatan atau papan daftar yang menerangkan riwayat peserta yang telah terdaftar di ruang UKS. Biasanya digunakan untuk mencatat nama, kelas, keluhan, maupun cara pengobatan. Yang keenam, perlengkapan P3K merupakan satu set perlengkapan obat-obatan beserta alatnya. Yang ketujuh, tandu digunakan pada saat siswa-siswi membutuhkan pertolongan, evakuasi atau pemindahan pasien dari tempat kejadian menuju ruang UKS. Kemudian yang kedelapan yaitu selimut, merupakan kain lembut untuk memberikan rasa hangat bagi pasien. Kemudian yang kesembilan yaitu tensimeter, yaitu alat untuk mengukur tekanan darah pasien, bisa berupa manual maupun digital. 10. Termometer digunakan untuk mengukur suhu tubuh pasien, biasa berupa manual atau digital. 11. Timbangan badan, alat untuk mengukur berat badan siswa, biasa berupa manual atau digital.
12. Pengukuran tinggi badan, alat yang digunakan untuk mengetahui tinggi siswa. Yang ke-13 yaitu tempat sampah, yang dimana berfungsi sebagai pembuangan limbah medis. Yang ke-14 yaitu tempat cuci tangan atau yang biasa disebut dengan wastafel, yang berfungsi sebagai tempat bercuci tangan. Yang ke-15 yaitu jam dinding, yang dimana berfungsi sebagai petunjuk waktu. Terima kasih. Prasarana dan sarana yang telah disebutkan oleh teman-teman kita tadi merupakan standar untuk ruang UKS yang harus dilaksanakan oleh pihak sekolah. Adapun tambahan prasarana dan sarana lainnya yang mungkin akan ditambahkan pihak sekolah tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak manapun atau dibebaskan. Standar ketentuan ruang UKS tersebut merupakan persyaratan wajib minimum yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Nah, teman-teman, itulah tadi materi yang telah kami paparkan dari kelompok 1, yakni mengenai UKS. Nah, menarik bukan materi yang telah kami paparkan? Kami berharap semoga teman-teman sekalian dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi yang kami paparkan tadi dapat bermanfaat dan penuh berkah untuk kalian semua ya teman-teman. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.